Biar Aku Yang Pergi, episode 41. Sementara itu, tampak Dodi dan Aisyah mendatangi rumah orang tua Hafiz. "Assalamualaikum," ucap Dodi. "Waalaikumsalam," jawab Dewi. "Maaf, bapak dan ibu ini siapa?" "Perkenalkan, kami ini orang tua Mila," ucap Dodi. "Kami kesini mau ketemu Dafa." "Oh, orang tua Mila. Saya Dewi, Mama Hafiz. Silahkan masuk, Pak, Bu," ucap Dewi. "Mas, kita ada tamu," ucap Dewi kepada Herman yang sedang duduk membaca koran di ruang tamu. "Tamu? Siapa?" tanya Herman. "Orang tua Mila," jawab Dewi. "Oh, silakan duduk, Pak, Bu," ucap Herman. Lalu Dodi menyalami tangan Herman. "Maaf, kami mengganggu. Datang gak ngasih kabar," ucap Dodi. "Gak apa-apa," ucap Herman. "Kami kesini karena sudah rindu sama Dafa. Kalau diizinkan kami mau bawa Dafa," ucap Dodi. "Oh, tentu boleh. Dafa kan cucu Bapak Dodi juga," ucap Herman. Lalu muncul Dafa dari dalam kamar. "Kakek, nenek," ucap Dafa sambil memeluk Aisyah. "Dafa, cucu nenek," ucap Aisyah senang. Setelah mengobrol beberapa lama, akhirnya orang tua Mila pun pamit pulang bersama Dafa. Lalu Dewi berkata kepada Herman, "Aneh juga ya, Mas. Begitu Marisa pindah, keluarga Mila langsung datang mau bawa Dafa. Saya khawatir kalau mereka mau mengambil Dafa untuk selamanya gimana, Mas?" tanya Dewi. Gak mungkin lah Hafiz akan izinkan, karena dia yang menjaga Dafa dari kecil. Gak mungkin Hafiz akan serahkan Dafa ke keluarga Mila begitu aja. Kamu gak usah pikir macam-macam, ucap Herman. Dewi diam mendengarkan perkataan suaminya. "Kalau Mila menggoda Hafiz supaya mau nikah lagi sama dia gimana, Mas? Kasihan Marisa," ucap Dewi. "Insya Allah Hafiz gak akan seperti itu. Dia kan sayang sama keluarganya. Gak mungkin dia melakukan kesalahan yang sama," ucap Herman. "Semoga benar begitu, Mas," ucap Dewi. Sementara itu, di rumah Umi Marisa, tampak Lukman baru pulang dari kebun, lalu berjalan ke dapur. Tampak Sari sedang memasak untuk makan siang. "Bang, Marisa ada telepon?" tanya Sari. "Kan waktu baru sampai di Surabaya dia udah telepon," ucap Lukman. "Iya, itu saya tahu. Tapi dalam 2 hari ini gak ada dia telepon," tanya Sari. "Gak ada, jangan khawatir. Kan ada Hafiz yang nemanin. Dia cuti 5 hari," ucap Lukman. Sari hanya diam mendengarkan ucapan suaminya, lalu mengambil handphonenya dan menelpon Marisa, tapi gak diangkat sama Marisa. Tiba-tiba datang Fauzi. "Umi nelpon siapa?" tanya Fauzi.
Nelpon Kak Marisa, tapi nggak diangkat, jawab Sari. Umi nggak usah khawatir, kan ada Mas Hafiz di sana, ucap Fauzi. Iya, namanya juga anak, pastilah ditanya gimana kabarnya, ucap Sari. Daripada kamu mencemaskan Marisa, bagus kamu pikirkan kesehatan kamu, ucap Lukman. Betul kata ayah Tumi, pikirin kesehatan Umi, ucap Fauzi. Oh iya, minggu depan Fauzi sudah mulai kuliah. Lusa mau balik ke kampus. Oh, udah mau balik ke asrama? Sepi lagi lah rumah ini, ucap Sari sedih. Bang Dani dan Kak Marisa kan ada, ayah juga ada. Lagi pula Fauzi kan pergi kuliah, bukan pergi hura-hura, ucap Fauzi. Iya, Umi tahu. Nanti kamu belajar yang rajin ya, biar lulus dengan nilai yang bagus, ucap Sari. Insya Allah Mi, ucap Fauzi. Sementara itu tampak Damar dan Mila sedang berada di sebuah butik pengantin. Aduh, gak sabar mau lihat baju pengantin, ucap Mila tersenyum. Aku senang lihat kamu gembira, ucap Damar. Tentulah aku gembira, karena inilah pertama kalinya aku benar-benar merasa seperti pengantin. Kan aku udah pernah cerita, dulu aku kawin koboi aja, ucap Mila. Mila, aku mau mastiin kamu adalah pengantin yang paling cantik di dunia ini, ucap Damar tersenyum. Makasih, ucap Mila. Dan aku mau membahagiakan kamu sampai akhir hidupku, ucap Damar. So sweet, ucap Mila. Sayang, kamu jangan lupa ambil cuti ya, karena nanti setelah pesta pernikahan kita langsung pergi honeymoon, ucap Mila. Pergi honeymoon? Tanya Damar. Kemana? Ke Paris, kota cinta, ucap Mila. Paris? Oke, nanti berapa biayanya kamu kasih tahu aja ya, ucap Damar. No, kamu gak perlu keluar uang sepeser pun, karena ini hadiah dari papa, ucap Mila tersenyum. Oh, hadiah papa? Serius? Ucap Damar tersenyum. Mila mengangguk senang. Malam harinya tampak Marisa dan Hafiz sedang menonton TV di rumah. Mas, Risa kangen sama Dava. Lagi ngapain ya dia sekarang? Ucap Marisa. Jangan terlalu dipikirin, ucap Hafiz. Kita telepon yuk mas, ucap Marisa sambil mengambil teleponnya. Hafiz mengangguk. Sementara itu tampak Dewi sedang menyuapkan Dava. Gak mau makan, mau dengan mama sama papa, ucap Dava menangis. Dava makan sedikit ya. Nanti mama dan papa pulang, ucap Dewi. Kemudian handphone Dewi berbunyi. Halo, ucap Dewi. Halo ma, ucap Marisa. Dava ada ma? Ada. Mama lagi nyuapin Dava, tapi dia gak mau makan, ucap Dewi. Dava, ini mama telepon. Dava sayang, lagi ngapain? Tanya Marisa.
Mama kapan pulang? Tanya Dava. Sabar ya sayang, nanti mama pulang. Dava sama nenek dulu ya, makan yang banyak, ucap Marissa sedih. Ya mah, papa mana? Tanya Dava. Halo Dava, besok papa pulang ya, jangan nakal, ucap Hafiz. Oke pa, ucap Dava. Lalu Dewi mematikan handphonenya. Sekarang Dava, makan ya, besok papa pulang. Dava mengangguk mendengarkan ucapan neneknya. Keesokan harinya tampak Marissa dan Hafiz sedang sarapan. Setelah beberapa hari di sini, rasanya nyaman juga tinggal di sini. Nanti Risa memperpanjang kontrak 2-3 tahun lagi, ucap Marissa bercanda. Terus, sayang mau Mas dan Dava demam setiap hari, tanya Hafiz tersenyum. Mas dan Dava pindah aja ke sini, ucap Marissa. No, jangan macam-macam. 1 tahun aja di sini, lalu balik ke Jakarta, ucap Hafiz. Marissa mengangguk sambil tersenyum. Oh ya, sayang ingat gak kapan hari ulang tahun pernikahan kita? Tanya Hafiz. Maaf mas, Risa gak ingat. Maklumlah waktu itu kita menikah dengan terburu-buru, ucap Marissa. Lagi pula selama ini kita tidak pernah merayakannya. Mas ingat 2 minggu lagi, ucap Hafiz. Oh ya, ucap Marissa. Sebagai hadiahnya, Mas mau belikan sayang mobil supaya mudah pergi kemana-mana, ucap Hafiz. Mobil? Ucap Marissa kaget. Tapi mas, mobil Marissa kan masih bagus. Sayang kalau dijual, karena itu mobil kesayangan Marissa. Iya mas tahu. Kasih aja mobil itu sama Fauzi untuk pergi kuliah, ucap Hafiz. Serius mas? Oke lah kalau begitu, terima kasih sayang, ucap Marissa senang. Lalu Hafiz pun tersenyum. Sementara itu di rumah Mama Hafiz tampak Dewi dan Herman sedang ngobrol. Badan Dava agak panas, ucap Dewi. Saya takut dia demam. Mungkin dia rindukan mamanya karena tiba-tiba harus berpisah, ucap Herman. Iya, Dava kan gak bisa berpisah dengan Marissa. Kalau jauh dikit langsung sakit, ucap Dewi. Oh iya mas, tadi Marissa telepon, dia kirim salam, ucap Dewi lagi. Waalaikumsalam, ucap Herman. Malamnya Marissa pergi ke kamar mencari buku nikahnya. Mengapa aku bisa lupa ya tanggal pernikahan aku? Pantasan Hafiz ngambek, ucap Marissa tersenyum. Akhirnya Marissa menemukan buku nikahnya dan baru ingat tanggal pernikahannya. Lalu Marissa pergi ke ruang tamu. Mas, yuk makan, ajak Marissa. Nantilah mas masih kenyang, ucap Hafiz. Mas marah ya? Risa lupa hari ulang tahun pernikahan kita. Sekarang Marissa udah ingat, ucap Marissa. Tanggal 7 September kan? Tanya Marissa. Berartikah tanggal tersebut waktu itu? Hafiz mengangguk.
Mas gak marah karena Mas juga belum bisa jadi suami yang baik untuk kamu waktu itu, ucap Hafiz. Risa juga mau minta maaf. Selama ini juga gak pernah kasih Mas hadiah, ucap Marissa. Gak apa, Mas gak minta hadiah apa-apa. Sayang udah kasih hadiah yang paling berarti buat Mas, ucap Hafiz sambil mengelus perut Marissa. Jaga anak kita baik-baik. Marissa mengangguk sambil tersenyum penuh haru. Risa janji Mas akan menjaganya sepenuh hati Marissa. Hafiz tersenyum mendengarkan ucapan Marissa. Malamnya tampak Dewi berteriak-teriak memanggil Herman. Mas, Mas, teriak Dewi. Ya, ada apa? Ucap Herman berlari ke kamar Dava. Mas, badan Dava panas banget. Yuk kita bawa ke rumah sakit, ucap Dewi. Oke, cepat telepon ambulan, ucap Herman. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.